Izan Yudcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast. Dari situlah beliau kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan istihoro. Nah, saya yakin semua umat Islam, apapun organisasinya, ketika dalam sebuah kebimbangan pasti akan melakukan sebuah istihoro. Nah, beliau di istihoro inilah kemudian sholat malam, biasanya sholat malam kan istihoro. Sebelum di sholat malam, kemudian beliau ini melakukan wiritan, dzikir. Dan di sela-sela dzikir itulah kemudian beliau itu mendapatkan sebuah isyarah tentang lambang. Kompas, kita obrolin apa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulu semuanya, alhamdulillah kita ketemu lagi ya. Yang kedua dari perbincangan kita dalam soal mengklarifikasi ya jawaban jawaban tapi dari polemik yang ada kaitannya dengan lambang NU. Nanti bisa jadi lambang NU ini adalah merupakan hal yang sangat sakral. Mungkin sampai ngiro logo ya logo, tapi ternyata tidak. Ini maknanya jenuh bagi warga NU. Nah, soal berbicara makna, nah sekarang saya Samrodi Fauzan sudah bersama dengan Cak Abdul Holil, salah satu tapi beliau ini adalah penulis buku dari sebuah buku tidak yang berjudul Kiai Ridwan Abdullah. Nah, buku ini dulu yang mengisahkan tentang kehidupan daripada beliau, Allah Yarham Kiai Ridwan Abdullah, merupakan pencipta daripada lambang NU yang sakral itu bagi warga Nabi. Awalnya seperti apa? Singkat aja sampai ceritakan ketika Anda nulis buku itu. Siap, terima kasih Cak Roni Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur saya yang saya hormati, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Langsung saja terkait dengan isu-isu yang sudah beredar, saya tidak mau masuk di wilayah konflik yang terlalu jauh. Hanya saja karena ini berkaitan dengan lambang NU, mau tidak mau saya selaku aktivis NU juga dan pernah melakukan sebuah penelitian waktu kuliah. Kebetulan kuliah saya ini di YIN, jurusan Sejarah dan Peradaban Islam, YIN Sunan Ampel Surabaya. Ya, UINSA sekarang UINSA, dulu YIN Sunan Ampel Kota Surabaya. Kebetulan dulu saya ini pernah melakukan penelitian karena skripsi. Jadi ini hasil skripsi yang saya bukukan. Kebetulan skripsi saya judulnya itu peranan pendiri dan pelukis pencipta lambang NU. Peranan pendiri dan pencipta lambang NU Kiai Haji Ridwan Abdullah. Nah, beliau ini salah satu pendiri dan juga pencipta lambang NU yang sampai sekarang dan bahkan terakhir kemarin ada yang melesetkan. Secara latar belakang saya menulis buku ini memang salah satunya ya karena motivasi saya terhadap kecintaan saya terhadap para ulama, khususnya yang ada di Nahdlatul Ulama. Kebetulan belum ada skripsi ataupun judul yang membahas tentang Kiai Haji Ridwan Abdullah. Dan kebetulan yang paling unik yang perlu dibahas lebih detail adalah terkait dengan lambang NU. Ya, yang sekarang lagi ramai di viral. Ya, makanya itu Cak Roni Fauzan, saya kepingin menyampaikan kepada halayak terkait dengan penelitian saya bahwa memang lambang NU itu ada beberapa
dari masa ke masa ada perubahan-perubahan, tapi apa yang dilakukan oleh Mbak Yai Ridwan ini sangat unik. eh, Lambang NU yang mulai awal masa dulu, beliau ini tidak selain pintar melukis, tapi lambang NU itu tidak hanya sekedar seni yang dimiliki oleh beliau, Ya. tapi yang dilakukan oleh beliau, meskipun beliau itu pintar melukis, masih saja terkait dengan beberapa amanah yang diberikan oleh beberapa kiai, khususnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Mbah Hasyim atau Syekh, itu ada pesan yang mungkin menurut beliau itu kenapa kemudian harus dilakukan beberapa tirakat-tirakat, yaitu tentang haibahnya lambang NU itu. Kenapa kok permintaan Mbah Hasyim itu haibah? Ya saya kira beliau juga menginginkan lambang NU itu beda dengan lambang yang lain. Terus lambang NU itu lambang yang bisa menimbulkan mahabbah kita terhadap organisasi, dan juga tidak bosan dilihat, dan tidak ada satunya dengan lambang lain. Ya. Nah, dari itulah Kiai Haji Ridwan, kalau tidak salah, setelah berdirinya NU 1 tahun kemudian, diamanai oleh Hadratus Syekh untuk membuat lambang, dan beliau juga menyanggupi dengan sungguh-sungguh dan melaksanakan amanah itu tanpa menolak apa yang diamanahkan oleh Mbak Hasyim. Nah, dari beberapa proses panjang itu dengan deadline waktu kurang lebih tidak sampai 1 tahun sih, karena berdirinya NU 1926, sedangkan muktamar yang kedua dilakukan tanggal 19 tahun 1927 itu harus selesai, dan lambang itu harus menjadi sebuah simbol ketenger terus ngoten, ketenger sebuah organisasi yang memang yang menjadi sebuah beban besar adalah haibahnya itu. Dari proses itulah kemudian beliau melakukan sebuah kreasi tersendiri, akan tetapi dari beberapa hasil itu kayaknya juga kurang memuaskan. Nah, sedangkan waktu untuk proses pembuatan lambang dengan akan dilaksanakannya muktamar NU pada tahun 1927 itu sangat mepet. Lah, dari situlah beliau kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan istihoro. Nah, saya yakin semua umat Islam, apapun organisasinya, ketika dalam sebuah perimbangan pasti akan melakukan sebuah istihoro. Nah, beliau di istihoro inilah kemudian sholat malam, biasanya sholat malam kan istihoro. Sebelum di sholat malam kemudian beliau ini melakukan wiridan, zikir, dan di sela-sela zikir itulah kemudian beliau itu mendapatkan sebuah isyarah tentang lambang, tapi tidak keseluruhan yang ada di lambang sekarang ini. Awal mulanya isyarah itu Roni Fauzan, muncul sebuah bumi, terus kemudian ada bintangnya 9, salah satu bintangnya itu besar yang di atas, terus yang di samping kanan kiri itu 2, di bawahnya 2 tambah 2 kanan kiri, jadi jumlahnya 9. Nah, disitulah setelah beliaunya dapat isyarah, ternyata beliau ini tidak tidur loh ya. Jadi mohon maaf apabila ada di informasi di media sosial ataupun di mana-mana, memang beliau tidak tidur, tapi istihara wiritan, kemudian beliau itu sejenak keseliut. Bahasa Surabaya keseliut itu apa ya? Iya, aduh. Bola, bahasa Indonesia ini pokoknya intinya itu sejenak beliau itu mendapatkan isyarah. Kemudian secara tidak langsung spontan beliau langsung mengambil alat lukis yang ada di sekitar ruangan beliau, mengambil alat-alat lukisnya itu langsung digambar sesuai dengan isyarah yang ada, bumi, terus kemudian ada bintang 9, dan untuk sementara itu kayaknya itu, dan kemudian ada kayak warna langit lah, gitulah. Nah, dari situlah dilukis, kemudian hasil itu tidak langsung dibentuk sebuah lambang, tapi dikembalikan lagi kepada Mbak Hasyim melalui Mbak Yai Wahab Nasbuwo terkait dengan hasil itu sendiri. Kemudian setelah hasil itu disampaikan oleh Mbak Wahab, tidak lama kemudian Mbak Wahab mengajak Mbak Yai Ridwan ke Hadratus Syekh ke Jombang.
Baik. Hadratus Syekh Kiai Haji Hasan Asy'ari sesuai dengan amanahnya dan disampaikan, bahkan Hadratus Syekh itu masih menanyakan iki hasil gambarmu tak, tapi beliaunya tidak menjawab iya, tapi mengiyakannya ini hasil istihoro. Artinya dari situ beliau tidak semena-mena membuat idenya sesuai dengan akalnya, tidak, tapi sesuai dengan isyarah. Lah isyarah itulah yang kemudian disampaikan. Lah kemudian Mbah Hasyim Asy'ari menyampaikan kalau memang itu hasil istihara, beliau menyepakati. Ya, dan sekali lagi bukan dari mimpi ya. Bukan dari mimpi, dulur bukan dari mimpi, tapi hasil istihara, isyarah itu kemudian tergambarkan oleh beliau dari dilukis oleh beliau terkait dengan isyarah yang ada, bumi dan bintang 9. Setelah disampaikan kepada Mbak Hasyim menyampaikan untuk disampaikan ke Mas Kiai Haji Mas Nawawi Sidogiri. Kenapa kok kepada beliau? Saya kira Mbak Hasyim Asy'ari tidak kemudian sakar PDW juga, karena Kiai Haji Mas Nawawi ini juga salah satu ulama yang wirai, alim, dan punya kelebihan terkait dengan hasil istihara itu mungkin. Oke. Terus gimana? Nah, tidak lama kemudian Mbak Yai Ridwan dengan Mbak Yai Wahab matur ke Yai Mas Nawawi Sidogiri, berangkat ke sana, kemudian sama menyampaikannya dengan apa yang disampaikan ke Mbak Hasyim. Dan ditanyakan juga apakah ini hasil kreasimu, tapi tidak. Mbak Yai Ridwan menjawab ini hasil istihara. Tetap sama, konsisten. Kalau memang seperti itu bagus. Kemudian Mbak Yai Mas Nawawi menitipkan sebuah amanah juga dengan sebuah ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Nah, kemudian beliau, ya kalau nggak salah seperti itu. Kemudian sama beliau dikreasikan dalam bentuk tampar. Ditafsirkan dalam bentuk tampar. Ya, terserah. Intinya terserah Mbak Yai Ridwan mau dibentuk seperti apa. Intinya makna itu tentang wa'tasimu itu. Ya, habl tali. Bisa jadi seperti itu. Kemudian Mbak Yai Ridwan ingat-ingat habl itu katanya sampai tadi digambarkan dengan tali tampar yang melingkari bumi, akan tetapi talinya itu tidak diikat mati, tapi hidup, simpul hidup kalau di ilmu pertalian itulah. Ya, baik. Cak Holil, ini yang kaitannya dengan keterlibatan tidak hanya Yai Ridwan saja ya, tapi juga beberapa kiai. Ini yang menjadikan kita bahwa ini lambang bukan main-main, tapi kontribusi dari Yai Khojok itu yang bisa dikatakan beliau adalah Auliaillah. Benar. Oke, terus kaitannya dengan konteks sekarang, banyak yang tidak tahu makna daripada lambang Nahdlatul Ulama. Jadi akhirnya dibuat menjauh seenaknya sendiri bagi para netizen, karena kan mungkin ada kejadian daripada PBNU, mereka nggak setuju dengan soal tambang dan lain sebagainya gitu. Ini yang perlu untuk diluruskan mengenai makna daripada lambang Nahdlatul Ulama gitu, yang kelihatannya harus disampaikan supaya masyarakat itu ngerti, oh iya jadi bentuk main-main itu lambang. Bisa disampaikan aja. Jadi gini, mengenai lambang Nahdlatul Ulama. Oke, jadi gini Mas Roni, setelah prosesi lambang itu selesai, kemudian beliaunya membuat sebuah kreasi setelah amanah yang disampaikan beberapa kiai dari Mbah Hasyim, dari Yai Mas Nawawi. Lah lambang itu dilukiskan seperti yang ada di kaosnya jenengan ini. Oh, gitu. Nah, ini bentuknya panji ya. Tapi panji. Lambangnya. Ini bentuk awal simbol NU ya seperti ini. Ini kreasi dari Mbak Yai Ridwan
yang awalnya hasil isyarahnya itu istihoroh hanya bumi, kemudian ada bintang 9. Lah, yang tali ini amanah dari Kiai Mas Nawawi Sidogiri. Kemudian yang lainnya kayak tulisan Nahdlatul Ulama, kemudian dotnya ini lafadznya melingkar. Ini memang kelebihan beliau yang dalam hal melukis. Terus kemudian huruf NU-nya, terus kenapa kalau bintang 9 itu yang atas sendiri dikasih padi, kayak ya padi lah. Ini saya kira beliau juga nggak tahu ya, ini mungkin ada kreasi tersendiri. Yang jelas kalau terkait dengan arti lambang NU sendiri, dari beberapa referensi yang saya dapat, memang beliau tidak dimintai tolong untuk mengartikan lambang. Ya, tidak dimintai tolong untuk mengartikan lambang, hanya membuat lambang. Tapi arti itu muncul ketika muktamar yang kedua, ya 1927 itu. Bahkan muktamar itu tidak akan dibuka oleh pemerintah Hindia Belanda waktu itu, sebelum simbol itu dijelaskan. Karena Belanda juga tidak mau kecolongan, mungkin seperti itu ya. Dianggap nanti ada makna yang tersembunyi yang kemudian menyingkirkan pemerintahan waktu itu. Tapi saya dikatakan mereka takut untuk Prestasi Indonesia itu berontak kepada Hindia Belanda waktu itu. Dari proses muktamar itu kemudian Mbah Hasyim dan Mbah Wahab dan Kiai Mas Alwi, secara singkat saja beliau bertiga itu bahkan mencari Mbah Yai Ridwan untuk menjelaskan lambang itu. Kebetulan beliau itu ketua ataupun koordinator juru masak waktu itu di muktamar kedua. Setelah disamperin dari beberapa kiai itu, dengan mau tidak mau ya akhirnya beliau naik ke podium untuk menjelaskan lambang. Dan alhamdulillah ketika penjelasan itu ada notulen dari Hindia Belanda dan juga ada yang dari NU. Setelah beliau menjelaskan panjang lebar, informasinya sekitar sampai 2-3 jam. Jadi semua lambang ini dioncei lambang. Misalnya mulai dari bintang, terus kemudian bumi, terus kemudian ada talinya itu. Beliau dapat menjelaskan kembali karena ada notulen dari Hindia Belanda ya. Beliau menjelaskan itu ternyata tidak ingat. Nggak tahu itu mungkin kelebihan yang diberikan oleh Allah terhadap seseorang pilihannya, ya kan? Karena apa yang dilakukan oleh beliau tidak mengartikan itu, tapi beliau bisa menjelaskan. Ini kan sebuah karomah lah kalau menurut saya, kelebihan. Nah kebetulan dari notulen itu adalah salah satunya Kiai juga, Kiai Asnawi Kudus. Wah, ini sama mana ya Asnawi Kudus ini? Ya, Kiai Asnawi Kudus. Notulen daripada ketika Mbah Ridwan naik ke podium untuk menjelaskan makna daripada lambang NU ini. Kemudian ya Asnawi Kudus itu memanggil Mbah Yai Ridwan bahwa apa yang tadi disampaikan Mbah Yai Ridwan itu ditulis. Intinya poin-poin lambang itu yang pertama ya mulai dari bumi mempunyai makna, banyak makna di dalam Al-Quran, ya kan? Kita akan juga kembali ke tanah, salah satunya itu. Terus kemudian kenapa kok ada bintang jumlahnya 9? Yang pertama itu di atas sendiri itu besar, menandakan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian di samping kanan kiri ada 2 jadi 4. Itu sahabat Kanjeng Nabi, mulai dari sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali. Ya, Khulafaur Rasyidin. Kemudian di bawah lagi ada 2 samping kanan dan kiri. Ini menandakan Imam Arba'ah, Imam Fakih. Dari mulai Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Nah, semua di jumlah itu ada 9. Ini adalah penyiar ataupun pendakwah Islam yang ada di Indonesia, yaitu Wali Songo. Jumlahnya 9. Terus kemudian ya sebenarnya banyak panjang lebar ini. Kenapa kok di tengah ini dikasih bingkai kayak padi? Ini kan menandakan makna yang
makna yang lebih dalam filosofinya. Ini bisa jadi ini kemakmuran ya. Kalau dari simbol-simbol apa bahasa komunikasi simbol kan ada sendiri. Terus kemudian beliau ini menuliskan Nahdlatul Ulama, dotnya ini melingkar. Nah ini pernah disinggung juga oleh Mbah Maimun Jober. Namun kenapa kok dotnya ini sampai melingkar? Ini kan bukan sembarang orang juga yang menulis. Kalau tidak seperti itu ya ini dapat izin dari beliau Kanjeng Nabi. Ya itu orang-orang pilihan lah. Kita tidak bisa langsung mengartikan yang aneh-aneh. Ya, tidak masuk akal. Terus kemudian ada tali tamparnya ini jumlahnya 99 yang menandakan Asmaul Husna. Jadi begitu Cak Fauzan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Ridwan ketika menjelaskan muktamar itu sebelum dibuka, kebetulan ada notulen, salah satunya kayak Haji Asnawi Kudus, dan disitulah sampai sekarang makna lambang itu ada. Jadi alhamdulillah saya kira karena yang pertama amanah dari Mbak Hasim haibahnya itu tadi, yang kedua pesan ataupun amanah dari Mbak Yai Mas Nawawi Sidogiri terkait dengan watasimu bihablillah. Ini ternyata NU itu tidak hanya mementingkan NU saja, tapi dari makna itu kayaknya umat secara luas. Tali persaudaraan. Ya saya kira seperti itu kurang lebihnya. Nanti kalau lebih lengkapnya ya kita tetap komunikasi, diskusi nanti bisa di komen di kolom-kolom atau nanti kita ketemu di mana saja, nyantai saja, bisa dimanapun Anda berada, insya Allah saya siap akan menghadiri. Ya seperti itu Cak Roni Fauzan lebihnya. Yang jelas sekali lagi makna dari simbol Nahdlatul Ulama, dari lambang Nahdlatul Ulama ini bukan hanya hasil kreasi saja dulu, tapi ini juga mempunyai arti yang sangat mendalam dikarenakan proses tirakat daripada Ridwan dan juga pelibatan kiai-kiai yang lain. Jadi jangan diartikan malah logo umpamanya logo tak sehingga orang situ harus tapi ini melibatkan banyak kiai muasis berdiri Nahdlatul Ulama, kiai itu, dan mereka adalah kiai yang sangat yoi, alim, khos, dan lain sebagainya. Belum lagi ketika Mbak Ridwan membuat atau menciptakan lambang ini melalui tirakat, melalui pidato yang sangat luar biasa. Jadi jangan main. Ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kita, terutama warga itu, bahwa lambang ini adalah kita lambang. Lagi kita memandang lambang ini adalah mempunyai arti yang sangat mendalam dan juga level spiritualitasnya sangat berbeda dengan logo-logo yang lain yang dibuat oleh orang pada umumnya untuk logo perusahaan, logo apa. Benar itu. Dulu. Tapi makanya bukannya awal dari itu saya misiyo, tapi ini soal marwah dari lambang itu sendiri dan kiai-kiai yang terlibat dalam pembuatan lambang ini, yang juga kebetulan merupakan kiai-kiai yang menjadi suri tauladan kita sebagai warga Jamiyah Nahdlatul Ulama. Ya. Jadi ayo dulur kudu bijak, wong-wong sampean nggak sepakat kalau sementara oknum dari Nahdlatul Ulama
yang uyah ya dengan yang namanya lambang yang menjadi kebanggaan daripada warga Nahdlatul Ulama secara luas. Terima Seluruh kasih. Nahdliyin ini dijadikan lambang ini adalah sebagai lambang mempunyai makna dan arti yang sangat mendalam. Betul jauh. Ya, terima kasih caranya Fauzan. Lek umpamanya masih kurang-kurang dulu besok kontak komunikasi kita oke. Kalau itu Siap, berikutnya siap. kopi-kopi ambil rokok-rokokan dulu nyantai aja. Ya, Nggak usah sepaneng. proses panu. Ya, Ya. mungkin itu. Kau tinggalkan bawon. Oke. Aku ucap no maturut. Sami-sami caranya Fauzan. Ketemu mana kapan-kapan Siap, dalam suasana yang siap. menyenangkan. Terima kasih. Waktu sama dengan Fauzan ngaturakan maturun, ngaturakan kelepatan, mohon maaf sekalian. Benar-benar ada saya ucapkan Pak, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lisan Hipcast, Bakmi Kang Rozan YouTube Podcast.